Hai, kali ini kita akan belajar tentang listrik dinamis. Pada bab ini, kamu akan belajar tentang aliran elektron pada suatu konduktor yang disebut sebagai listrik dinamis dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Konsep listrik dinamis. Secara umum, aliran arus listrik bersumber dari pembangkit listrik. Pernahkah kamu berpikir bagaimana membuat atau menemukan sumber arus listrik? Ternyata, selain dihasilkan oleh pembangkit listrik seperti generator, arus listrik juga dapat dihasilkan oleh baterai, aki, dan buah-buahan, terutama buah-buahan yang mengandung asam, misalnya jeruk. Mengapa jeruk dapat menjadi sumber arus listrik? Bagaimana dengan buah-buahan atau tumbuhan lainnya? Nah, agar mengetahui jawabannya, mari kita pelajari materi berikut dengan penuh semangat. Arus listrik. Arus listrik mengalir karena pada ujung-ujung rangkaian ada beda potensial listrik. Arus listrik mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah, dan arah arusnya dari kutub positif ke kutub negatif. Sedangkan arah aliran elektron dari kutub negatif ke kutub positif. Untuk persamaannya, I sama dengan Hi per T. Dengan I adalah kuat arus yang satuannya ampere, Hi adalah muatan listrik yang satuannya coulomb, dan T adalah waktu yang satuannya sekon. Hantaran listrik. Berdasarkan kemampuan menghantarkan listrik, benda dibedakan menjadi isolator, konduktor, dan semikonduktor. Isolator merupakan bahan yang sangat buruk untuk menghantarkan listrik, karena di dalam bahan ini elektron susah untuk mengalir. Pemberian plastik atau karet sebagai pelapis kabel bertujuan agar kabel lebih aman digunakan. Nah, sifat plastik dan karet ini tidak dapat menghantarkan arus listrik, sehingga kedua bahan tersebut masuk ke dalam kelompok bahan isolator. Pada bahan konduktor, elektron dapat mengalir dengan mudah. Bahan-bahan yang dapat digunakan untuk menghantarkan listrik disebut dengan konduktor listrik. Contoh dari konduktor listrik adalah tembaga, perak, dan emas. Meskipun perak dan emas merupakan konduktor yang sangat baik, tetapi karena harganya yang sangat mahal, kabel rumah tangga biasanya menggunakan bahan dari tembaga. Bahan semikonduktor listrik adalah bahan-bahan yang jika berada pada suhu rendah bersifat sebagai isolator, sementara pada suhu tinggi bersifat sebagai konduktor. Contohnya adalah karbon, silikon, dan germanium. Pada bidang elektronika, bahan semikonduktor digunakan untuk membuat transistor yang kemudian dirangkai menjadi integrated circuit atau IC. Setiap bahan memiliki kemampuan yang berbeda dalam menghantarkan listrik. Kemampuan tersebut tergantung pada nilai hambatan jenis suatu benda atau bahan. Semakin kecil hambatan jenis suatu bahan, semakin baik kemampuan bahan tersebut untuk menghantarkan listrik. Nah, di sini Ibu berikan tabel yang berisi tentang nilai hambatan jenis pada berbagai bahan. Besar hambatan setiap jenis kawat yang panjangnya serta satuan panjang per satuan luas penampang disebut dengan hambatan jenis, atau bisa kita baca rho. Di sini secara matematis dituliskan R sama dengan rho L per A, dengan R adalah hambatan kawat dengan satuan ohm, rho hambatan jenis kawat yang satuannya ohm meter, L panjang kawat yang satuannya meter, dan A luas penampang kawat yang satuannya meter persegi. Rangkaian listrik. Rangkaian listrik terbagi menjadi dua jenis,
yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel. Rangkaian seri merupakan rangkaian listrik yang tidak memiliki percabangan kabel. Sedangkan rangkaian paralel merupakan rangkaian listrik yang memiliki percabangan kabel. Karakteristik rangkaian listrik. Hukum Kirchhoff. Menurut hukum Kirchhoff, besar arus listrik yang masuk ke dalam titik cabang kawat penghantar nilainya sama dengan besar arus listrik yang keluar dari titik cabang kawat penghantar tersebut. Nah, bisa kita lihat ya dari gambar di sini, jumlah arus yang melewati anak panah masuk sama dengan jumlah arus yang melewati anak panah keluar. Jadi secara matematis kita bisa tuliskan sigma kuat arus masuk sama dengan sigma kuat arus keluar, atau jumlah kuat arus yang masuk sama dengan jumlah kuat arus yang keluar. Berdasarkan gambar kita bisa lihat bahwa I1, kemudian I4 dan I5 adalah arus yang masuk, sedangkan I2 dan I3 adalah arus yang keluar. Jadi jumlah arus masuk sama dengan jumlah arus keluar, maka I1 tambah I4 tambah I5 sama dengan I2 tambah I3. Rangkaian hambatan listrik. Yang pertama ada rangkaian seri. Untuk rangkaian seri, kuat arus totalnya adalah I1 sama dengan I2 sama dengan I3. Jadi kuat arus pada masing-masing hambatan itu memiliki nilai yang sama pada rangkaian seri. Untuk tegangan totalnya V1 tambah V2 tambah V3, yaitu masing-masing tegangannya dijumlah. Begitu juga dengan hambatan totalnya R1 tambah R2 tambah R3. Kemudian untuk rangkaian paralel, untuk nilai arusnya I1 tambah I2 tambah I3. Sedangkan tegangannya V1 sama dengan V2 sama dengan V3. Jadi berbalik sama rangkaian seri ya. Kalau tadi pada rangkaian seri adalah kuat arusnya yang sama, sedangkan pada rangkaian paralel tegangannya yang sama. Dan untuk mencari nilai hambatan, pakai rumus 1/R sama dengan 1/R1 tambah 1/R2 tambah 1/R3. Nah, ini menyesuaikan ya banyaknya hambatannya ada berapa. Rangkaian GGL dan hukum Ohm pada rangkaian tertutup. Baterai baru yang belum dipakai umumnya memiliki gaya gerak listrik atau GGL sebesar 1,5 volt. Artinya, sebelum dirangkaikan untuk menghasilkan arus listrik, di antara kutub-kutub baterai ada tegangan sebesar 1,5 volt. Jika baterai dihubungkan dengan suatu rangkaian sehingga ada arus yang mengalir, maka tegangan di antara kutub-kutub baterai tersebut disebut tegangan jepit. Perbedaan besar GGL dan tegangan jepit baterai terjadi karena adanya hambatan pada baterai. Menurut hukum Ohm, besar kuat arus yang mengalir pada rangkaian tertutup adalah I sama dengan GGL per R besar tambah R kecil, dan V sama dengan GGL dikurangi I kali R kecil. Dengan R kecil adalah hambatan dalam, satuannya ohm, R besar adalah hambatan luar, satuannya juga ohm, GGL baterai, satuannya volt, V adalah tegangan jepit, satuannya juga volt, I adalah kuat arus, satuannya ampere. Elemen listrik yang sama dipasang secara seri dapat dihitung dengan menggunakan rumus GGL total sama dengan GGL 1 tambah GGL 2 tambah GGL 3. Atau lebih gampangnya kalau misalkan ada 3 GGL berarti 3 kali GGL, ada 4 kali GGL berarti 4 kali GGL, begitu seterusnya ya.
Untuk hambatan dalamnya juga sama, tinggal R1 tambah R2 tambah R3 dan seterusnya. Sehingga besar kuat arusnya adalah I sama dengan N kali GGL per R besar ditambah N kali R kecil. Sumber arus listrik. Listrik adalah energi, sehingga sesuai dengan hukum kekekalan energi, untuk menghasilkan energi listrik, perlu adanya alat yang dapat mengubah energi lain menjadi energi listrik. Secara umum, sumber arus listrik terdiri atas dua jenis, yaitu sumber arus searah atau DC dan sumber arus bolak-balik atau AC. Elemen volta, baterai, dan akumulator adalah sumber arus DC yang dihasilkan dari reaksi kimia, sehingga disebut juga sebagai elektrokimia. Berdasarkan dapat atau tidaknya diisi ulang, sumber arus listrik dibedakan menjadi dua, yaitu elemen primer dan elemen sekunder. Elemen primer adalah sebutan bagi sumber arus listrik yang tidak dapat diisi ulang ketika energinya habis, misalnya baterai kering dan elemen volta. Sedangkan elemen sekunder adalah sebutan bagi sumber arus listrik yang dapat diisi ulang ketika energinya habis, misalnya seperti akumulator dan baterai lithium ion atau Li-ion yang digunakan pada telepon genggam atau kamera. Berikut adalah tabel jenis sumber arus listrik. Elemen volta adalah perubahan dari kimia ke listrik. Elemen kering atau baterai dari kimia ke listrik. Aki dari kimia ke listrik. Solar cell dari kalor ke listrik. Dan generator dari gerak ke listrik. Sumber-sumber energi listrik. Yang pertama berasal dari energi matahari. Alat yang digunakan adalah panel surya. Melalui penggunaan panel surya, energi matahari dapat diubah menjadi energi listrik. Energi yang diperoleh saat matahari bersinar terang akan disimpan dalam baterai agar dapat digunakan saat cuaca mendung atau bahkan pada saat malam hari. Penggunaan energi surya di Indonesia diterapkan dalam dua macam teknologi, yaitu teknologi energi surya termal dan energi surya fotovoltaik. Suhu yang tinggi dari energi surya termal digunakan untuk memasak atau kompor surya, mengeringkan hasil pertanian, dan memanaskan air. Energi surya fotovoltaik digunakan untuk menghasilkan listrik yang nantinya dapat digunakan untuk menyalakan lampu, memutar pompa air, menyalakan televisi, dan sebagai alat telekomunikasi. Yang kedua ada energi angin, menggunakan alat yaitu kincir angin. Angin adalah salah satu sumber energi alternatif yang dapat digunakan untuk membangkitkan energi listrik. Energi gerak yang dihasilkan oleh gerakan angin terhadap kincir diubah oleh generator menjadi energi listrik. Berbeda dengan batu bara, gas, dan minyak bumi, kincir angin tidak menyebabkan polusi bagi lingkungan, sehingga kincir angin dipercaya ramah lingkungan. Tidak kalah dengan California, Indonesia telah membangun beberapa unit kincir angin di Yogyakarta dengan kapasitas masing-masing 80 kW dan mentargetkan pembuatan pembangkit listrik tenaga baru yang mampu menghasilkan 250 MW pada tahun 2025. Yang ketiga, energi air, menggunakan alat yang diberi nama hydropower. Air yang mengalir dari hulu ke hilir, khususnya pada sungai-sungai yang deras, dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif untuk membangkitkan energi listrik. Arus air sungai tersebut dimanfaatkan untuk menggerakkan turbin yang terhubung pada generator, sehingga energi listrik dapat dihasilkan.
Potensi tenaga air di seluruh Indonesia diperkirakan sebesar 75.684 MW. Tetapi yang sudah dimanfaatkan masih 100 MW dengan jumlah pembangkit sekitar 800 buah. Salah satu contoh PLTA yaitu PLTA Karangkates yang ada di Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Dan yang terakhir ada bioenergi dengan menggunakan biomasa. Bioenergi adalah energi yang diperoleh dari biomasa. Biomasa merupakan bahan organik yang berasal dari makhluk hidup, baik dari tumbuhan maupun hewan. Limbah dari budidaya pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, maupun perikanan juga dapat digunakan sebagai sumber bioenergi. Energi yang diperoleh dari biomasa ini dapat diubah menjadi energi listrik dengan cara mengolah biomasa menjadi bahan bakar nabati, misalnya etanol atau biodiesel. Bahan bakar nabati ini selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan bakar generator atau diesel untuk menghasilkan listrik. Transmisi energi listrik. Transmisi listrik jarak jauh dilakukan dengan menaikkan tegangan listrik. Jika tegangan listrik untuk transmisi jarak jauh rendah, maka arus listriknya akan menjadi besar, sehingga diperlukan kabel listrik yang besar dan banyak energi yang terbuang menjadi kalor saat listrik disalurkan dari PLN ke rumah-rumah. Namun, dengan tegangan yang tinggi, arus listrik akan menjadi kecil, sehingga kabel listrik yang dibutuhkan juga kecil dan tidak terlalu banyak energi yang terbuang. Agar tegangan listrik dari PLN dapat dinaikkan, maka diperlukan transformator step up. PLN memproduksi listrik dengan tegangan sebesar 10.000 volt, sehingga perlu dinaikkan menjadi sekitar 150.000 volt. Transmisi energi listrik dengan tegangan sebesar ini dilakukan dengan menaikkan kabel pada gardu-gardu listrik yang tinggi agar aman bagi penduduk. Pada transmisi berikutnya digunakan transformator step down untuk menurunkan tegangan hingga menjadi 220 volt, sehingga dapat langsung didistribusikan kepada penduduk. Penggunaan energi listrik di lingkungan sekitar. Penggunaan energi listrik di lingkungan sekitar salah satunya adalah pada penggunaan lampu. Selain lampu, energi listrik juga dimanfaatkan untuk mengoperasikan berbagai alat hasil teknologi untuk menunjang kehidupan manusia. Coba sebutkan peralatan apa saja yang ada di rumahmu yang memanfaatkan energi listrik sebagai sumber energi utama. Tahukah kamu seberapa besar energi listrik yang digunakan setiap bulan di rumahmu? Dan bagaimana cara menghitungnya? Biaya listrik setiap bulan yang ada di rumahmu. Perhitungan biaya listrik dilakukan dengan mengalihkan energi listrik yang dipakai dengan tarif dasar listrik per kWh. Misalnya lampu dengan daya 10 watt dinyalakan dalam waktu 8 jam per hari selama 30 hari. Karena lampu 10 watt artinya dalam 1 detik menggunakan energi listrik sebesar 10 joule. Maka energi total yang digunakan lampu selama 30 hari adalah W sama dengan P kali T, sama dengan 10 kali 8 kali 30, yaitu 2400 WH, dan kita jadikan kWh menjadi 2,4 kWh. Jika tarif dasar listriknya Rp385, maka biaya yang harus dibayarkan adalah 2,4 dikali 385, yaitu Rp924. Upaya penghematan energi listrik. Ternyata tidak hanya menghemat biaya listrik yang terus-menerus naik. Upaya menghemat energi listrik juga dilakukan karena besarnya emisi karbon yang dihasilkan. Besarnya emisi karbon yang dihasilkan oleh pembangkit listrik yang menggunakan batu bara adalah penyumbang terbesar terjadinya global warming. Salah satu upaya untuk menghemat energi listrik adalah dengan menggunakan energi listrik seperlunya
atau mengganti peralatan listrik dengan peralatan yang memiliki daya lebih kecil. Pencegahan bahaya penggunaan listrik. Berikut ini upaya pencegahan bahaya listrik. Yang pertama, mencabut kabel dari stop kontak bila tidak menggunakan peralatan listrik. Yang kedua, menghindari air dan kondisi tangan yang basah saat ingin menyambung atau melepas sambungan kabel dengan stop kontak. Yang ketiga, tidak memegang lubang stop kontak atau sambungan kabel yang terbuka. Yang keempat, selalu memperhatikan peringatan penggunaan listrik yang ada pada peralatan listrik. Dan yang terakhir, memasang sekring dengan benar untuk menghindari kebakaran dengan cara memutus arus pendek yang terjadi di rumah secara otomatis. Berikut adalah tabel efek kejutan yang dirasakan tubuh manusia apabila tersengat kuat arus listrik. Untuk kuat arus listrik 0,0005 ampere, manusia akan merasa geli. 0,001 ampere, manusia akan merasa nyeri. 0,01 sampai 0,025 akan kesulitan bergerak. 0,05 sampai 0,25 akan kesulitan bernafas. Dan apabila tersengat kuat arus listrik sebesar 0,50 sampai 1 ampere, manusia akan merasakan serangan jantung. Nah, jadi berhati-hati ya kalau bermain dengan listrik itu. Jangan sampai kalian tersengat kuat arus listrik, apalagi dengan kuat arus yang besar. Sekian video pembelajaran tentang listrik dinamis kali ini. Sampai bertemu dengan video pembelajaran pada materi selanjutnya.